Namun, ketika semua orang menemukan bahwa tidak ada yang kiri atau kanan, mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka telah ditipu. Su Xiang, kamu memiliki kemampuan yang panjang. Saya berani berbicara omong kosong lain kali. Saya akan mengemas Anda terlebih dahulu. Saya tidak tahu siapa yang ingin menandai sekte abadi, tetapi membuat lelucon. Ingin segera berganti pemilik baru? Di hadapan kemarahan semua orang, Su Xiang tertawa. Dia tidak membantah atau mengatakan lebih banyak. Dia sepertinya berpikir untuk diancam oleh Duan Mu Dongfeng dan Qin Yichen di reruntuhan, dan membiarkan wajahnya tenggelam. Bergumam, orang itu, haruskah aku benar-benar melihat kebenaran lebih penting daripada kehidupan? Jika aku memiliki kekuatan orang itu, ditambah harta itu, aku akan berjuang mati-matian. Aku mungkin tidak akan melarikan diri. Pada saat yang sama, gedung-gedung tinggi dari sekte abadi di medan perang menatap tajam ke langit berbintang yang terpelintir yang mengisolasi medan perburuan dari luar. Namun, pada saat ini, saya melihat aliran cahaya, menerobos langit berbintang yang bengkok, dan bergegas menuju kota Zanjue dengan kecepatan yang tajam. Kemunculan siluet ini membuat semua senior sekte abadi terkejut. Namun, senyuman di wajah Gu Sui berangsur-angsur mengeras, dan digantikan oleh rasa dingin. Karena, siluet ramping ini membuatnya merasa cukup akrab, tetapi kebetulan saja, tidak mungkin muncul di sini seperti 10.000. Dan saat siluet ramping itu mendekat, suasana di dalam kota yang diperkeras oleh pertempuran itu menjadi aneh. Sampai voli siluet berdiri di kota Zanji, dan ketika jubah itu dijatuhkan, teriakan seru pecah di kota Zanji. Hei, bukankah ini anak Qin Yichen? Bagaimana dia bisa keluar hidup-hidup? Bukankah kita akan menjadi neraka? Apakah para pencuri itu mati? Duan Mu Longdou ngeri, seolah-olah mereka tidak dapat mempercayai mata mereka. Meskipun mereka sangat berharap siluet ini akan kembali hidup, tetapi ketika fakta ada di depan mereka, mereka tidak dapat menahan kebingungan seperti mimpi. Ini Yichen kembali. Bagaimana dengan mereka? Mengapa hanya ada Yichen? Untuk sementara, sekte abadi Yuan Surgawi sangat salah, dan Duan Mu Dongfeng dan yang lainnya tidak ada. Dan mengapa Qin Yichen adalah yang pertama meninggalkan tempat berburu? Semua jenis kesalahan membuat semua dewa emas sulit untuk menjadi kuat di waktu singkat. Bersihkan pikiran Anda. Tidak hanya sekte abadi Yuan Surgawi, tetapi bahkan sekte abadi utama pun ngeri. Tahukah Anda, setelah pemuda itu memasuki medan perang berburu, dia jelas merupakan hadiah yang sangat besar untuk berjalan. Dapat dikatakan bahwa Qin Yichen adalah salah satu yang paling tidak mungkin untuk hidup, tidak satu pun dari mereka. Terlebih lagi, sekte abadi utama tidak mau mengerti. Apa elit sekte abadi Shen Xiao? Apakah mungkin tapi jika ini masalahnya, tidak akan pernah mungkin untuk kembali ke pertempuran. Untuk sesaat, kemunculan Qin Yichen membuat puluhan mata Golden Immortal penuh kejutan. Namun, melihat siluet vulkanik, wajah acuh tak acuh, lampu pompa Jiang Hao Qiong berangsur-angsur suram. Kakaksu, yang mencuri kerja kerasmu. Apakah ini pencuri? Wajah Gu Sui juga suram, dan bahkan ada kesalahan, itu dia. Detik berikutnya, kubah Jiang Hao berkibar, dan seluruh kota bergetar. Seolah-olah gemetar dan sulit untuk berdiri, paksaan untuk menghancurkan bintang menyelimuti segala arah. Nah, sepertinya kamu salah arah. Pada periode teriakan dingin, Jiang Hao Qiong sedikit konyol. Menurutnya, Qin Yichen mungkin beruntung bisa lolos dari perburuan. Dia baru berani muncul sejak bersembunyi di Tibet di medan perang berburu. Sayangnya, dia terlalu bodoh atau beruntung miskin, sebenarnya berlari kembali ke arah Zancheng. Namun, saat berikutnya, eksekutif tingkat tinggi Shen Xiao Immortal Sekte tidak bisa tertawa, karena ketika Qin Yichen melihat mereka, alih-alih panik di wajahnya, bukannya berteriak dengan dingin, dia mengangkat telapak tangannya dan mengosongkan sisa pedang. Lempar. Orang-orang, aku membunuh mereka. Saya ingin membalas dendam pada Anda dari murid agung, datang ke sini. Ya. Meskipun sisa pedangnya parah, riak terpotong di langit berbintang. Tetapi tanpa tembakan Jiang Hao Qiang, Li Muchen, salah satu tetua di belakangnya, berkedip, dan saat berikutnya, dia melihat sisa pedang, yang diarahkan olehnya. Dua jari tanpa kesulitan menjepit. Melihat pedang yang tersisa, wajah Li Muchen tiba-tiba murung. Ini adalah prajurit peri dari keponakan Roger Martial. Kaca. Detik berikutnya, Li Muchen mendorong ujung jarinya, dan sisa pedang itu meledak menjadi bubuk. Pada saat yang sama, suara bisikan di kota pertempuran tiba-tiba menjadi tenang. Tempat di mana sekte abadi dan dewa emas berdiri seperti sebuah tempat. Gunung berapi akan meletus. Ada apa? Apakah pedang sisa itu? Apakah itu pedang loger? Kenapa ada di tangan anak ini? Anak ini, tapi surga abadi. Mengapa kamu mendapatkan Loger's Blade? Golden Immortal yang terbuka melirik Qin Yichen, Atmosphere Heaven Immortal, yang baru saja membuat nadanya menjadi santapan. Ada berbagai sekte di tempat kejadian, dan tidak ada yang mengejutkan. Karena Immortal Monarch 3 Heavenly Layer dan Heaven Immortal tidak membuat perbedaan di mata mereka.
Yang benar-benar mengejutkan mereka adalah mengapa Qin Yichen kembali hidup-hidup, dan juga mengklaim telah membunuh murid Roger dan Sekte Abadi Shen Xiao. Kakak Duanmu, apa yang terjadi? Mendengar suara Wei Jiang, wajah Duanmu Longdou muram dan tidak pasti, dan dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, karena perkembangan berbagai hal berbeda dari setiap harapannya. Aku tidak tahu, itu hanya tangan Yichen, kenapa ada pedang untuk Luo Jie? Bukankah dikatakan bahwa Luo Jie adalah 6 lapisan surgawi? Pokoknya, anak ini, Yichen, tidak boleh kembali. Mendengar kengerian tingkat tinggi dari Sekte Abadi Yuan Surgawi, pada saat ini, ada berbagai sekte di kota yang dilanda, pembangkit tenaga listrik yang bijaksana. Tetapi kecurigaan telah menyebar di hati, mau tidak mau berpikir, mengapa? Ini hanya bisa terjadi dipotong oleh Luo Jie dan Heaven's Chosen. Dengan kata lain, anak yang disuruh oleh Gu Sui akan keluar dari arena berburu terlebih dahulu. Selain itu, jika kematian Loger benar-benar terkait dengan anak ini, di medan perang perburuan, Sekte Abadi Shen Xiao pasti akan membalikkan langit dan bumi. Dan dia juga akan menghancurkan anak itu menjadi 10.000 segmen. Tetapi mengapa? Tetapi tidak saat ini siluet Sekte Abadi Shen Xiao. Untuk sementara, suasana di dalam kota pertempuran terasa aneh. Tetapi mata Jiang Hao Qiong sedikit menyempit. Di antara celah, seolah-olah langit dan bumi ini, Qin Yichen hancur berkeping-keping. Nah, jika kamu baru saja mengatakannya, kamu berani mengatakannya lagi. Namun, yang tidak terduga adalah bahwa dalam menghadapi paksaan dari sosok terkenal di Golden Immortal yang bermartabat, Master Sekte-Sekte Abadi, saya tidak tahu apakah itu tidak takut atau bagaimana. Wajah Qin Yichen tidak sama, tetapi masih naik. Sentuhan mencibir-mencibir, seorang Master Sekte, bisakah itu tuli? Aku berkata, Bung, aku membunuh. Saya ingin balas dendam, bahkan jika itu datang kepada saya. Lampu pompa Jiang Hao Qiong terasa dingin. Adalah satu hal bagi Qin Yichen untuk berani memprovokasi kemarahannya di depan Sekte Immortal tingkat tinggi. Tapi dia lebih menghargainya. Tapi ini adalah anak dari Heaven Immortal. Bisakah saya takut tanpa berlutut di bawah paksaan kekuatan saya?